Kita ke informasi pertama pemirsa, kebakaran melanda asrama santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3, Citapen, Purwakarta, Jawa Barat. Seorang santri sempat terjebak di lantai 4 sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Kebakaran di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Inilah rekaman video amatir kepanikan santri saat kebakaran melanda Ponpes Al-Muhajirin 3, Citapen, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Api berasal dari salah satu ruangan asrama laki-laki di lantai 3. Pihak Ponpes sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Petugas Damkar Kabupaten Purwakarta yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, meski sempat terkendala tebalnya asap. Satu orang santri yang sempat terjebak dan berlari ke lantai 4 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Setelah berjibaku selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Sholat subuh ketahuannya. Jadi habis sholat subuh itu ada kepulan asap di sebelah, di lantai 3 ya. Di lantai 3 paling pojok sebelah sana. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari pendingin ruangan di salah satu asrama laki-laki di lantai 3 yang dihuni 15 orang santri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Sementara itu diduga akibat puntung rokok dibuang sembarangan, sebuah rumah kos di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Beruntung api hanya membakar lantai 2 rumah kos yang sedang dalam tahap pembangunan. Sebuah rumah kos di Jalan Karang Menjangan, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Kobaran api di lantai 2 rumah cepat membesar lantaran terdapat banyak tumpukan kayu serta plastik yang mudah terbakar. Bahan-bahan mudah terbakar ini digunakan untuk pembangunan lantai 2 rumah kos yang dalam tahap pembangunan. Petugas damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKPP Kota Surabaya yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api yang berada di lantai 2 rumah kos. Diduga kebakaran di rumah kos ini disebabkan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Dugaan puntung rokok yang dibuang sembarangan, ataupun mungkin bakar-bakar sisa kayu bisa jadi lah ya, hanya dugaan saja. Tapi lebih banyaknya mungkin nanti di proses setempat. Kebakaran berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah DKPP Surabaya mengerahkan 5 unit kendaraan damkar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Polresta Pati hari ini menggelar konferensi pers mengungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan yang menyebabkan pemilik rental asal Jakarta meninggal dunia. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah
mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah, dimakamkan oleh pihak keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keluarga meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menangkap seluruh pelaku. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haryanto, mengaku kakak iparnya sempat mengabarkan akan pergi bersama 3 rekannya untuk mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dihakimi massa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada Kepolisian Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku lain yang ikut mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Rental di Pati diamuk massa. Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian 3 orang kita tetapkan tersangka. Sudah tersangka. Sebelumnya, Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta, dan 3 orang rekannya dikeroyok massa saat mengambil mobil miliknya yang dilarangkan penyewanya di Kecamatan Sukolilo, Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil milik korban. Ironisnya, Burhanis, sang pemilik mobil, akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan 3 rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan guna mengambil salinan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Tujuannya kita mau mengambil salinan putusan kasasi. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama kita belum dapat salinan kasasi. Ya begitu ya? Iya. Untuk apa? Bang, untuk apa, Bang? PK. Pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal dilontarkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Farhad Abbas. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan
Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang, ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi atas nama Aep, Dede, dan Liga Akbar ke Mapolres Cirebon Kota karena keterangan saksi dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat pada Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal guna melaporkan 3 saksi, yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, meski keterangan sudah dicabut, para saksi dinilai sudah berbohong di pengadilan, sehingga merubah cerita kronologis kejadian. Keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi tersebut? Dasar pelaporan saksi tersebut juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali kasus Vina atau PK ke Mahkamah Agung. Selain melaporkan para saksi yang sudah memberatkan Saka Tatal, kuasa hukum juga akan mengajukan saksi yang dinilai meringankan Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Motif pembakaran suami oleh seorang polwan terungkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam iNews Prime. Polda Jawa Timur terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FN, polwan yang membakar suaminya di rumah asrama polisi Kota Mojokerto. Penyidik unit Tima Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Bribtu FN. Untuk pengembangan penyidikan kasus ini, penyidik juga melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Saat ini tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, istri Bribtu RDW telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Korban menghabiskan uang untuk judi online dan saat ini atau malam hari ini kami sudah terhubung
melalui sambungan Zoom bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kemenkominfo untuk membahas penanganan judi online yang mendera Pasutri ini, tapi sampai dengan saat ini belum mendapat tanggapan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Mas Reza, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana dampak dan bagaimana motif dari pelaku ini sampai membakar suaminya, kita masuk dari judi online yang kita tahu bukan kali pertama mendera aparat penegak hukum. Sebelumnya anggota TNI sempat ikutan atau sempat menjadi pemain judi online, sekarang polisi yang kita tahu sama-sama pihak yang harusnya tahu ini melanggar hukum, berbahaya sekali bagi kehidupan semuanya. Bagaimana Mas Reza menanggapinya? Ya, Polri sudah bersusah payah mencoba meyakinkan publik bahwa Polri habis-habisan total maksimal mencoba memberantas judi online. Tapi betapa terpukulnya kita ketika ternyata justru hari ini secara getir kita harus memperbincangkan adanya oknum Polri yang justru terlibat dalam kasus judi online. Pertanyaan untuk aksi bersih-bersih ke depan adalah seberapa banyak sesungguhnya oknum Polri yang terlibat dalam kasus judi online? Polri sendiri yang semestinya punya jawabannya. Tapi kalau kita menggunakan dua asumsi, maka tersedia alasan bagi kita untuk was-was. Asumsi pertama terwakili oleh istilah Lepri de Corps atau jiwa korsa. Nah, ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa otoritas penegakan hukum di dalamnya memiliki sekian banyak personil yang perilakunya sama, yang kebiasaannya sama, bahkan juga penyimpangannya juga kurang lebih sama. Tapi dilindungi. Istilah yang satu ini berdekatan atau berdampingan dengan istilah Blue Curtain Code atau kode tirai biru. Istilah yang menunjuk pada kecenderungan bahwa sesama personil penegakan hukum memilih untuk tutup mulut atau menutup-nutupi segala kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Nah, kalau kita sandingkan antara istilah Spirit of the Corps atau Lepri the Corps dengan istilah Blue Curtain Code, maka kita patut khawatir bahwa oknum personil Polri yang terlibat dalam kasus judi online dengan rupa-rupa bentuk keterlibatannya tampaknya bukan hanya satu atau dua, tapi mungkin lebih dari itu. Tugas Polri untuk melakukan bersih-bersih ke dalam. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ini sudah lama terjadi, pelakunya bisa saja lebih dari satu dan tidak hanya berada di satu atau dua unit saja. Ini bisa jadi semacam penyakit, kanker yang sudah menggerogoti instansi penegak hukum kita. Mas Reza, khawatirnya begitu? Sulit untuk disangkal bahwa citizen dan netizen terlebih pada waktu-waktu belakangan ini semakin sering memberikan tatapan yang sinis, apatis terhadap otoritas kepolisian. Saya memilih untuk menyemangati teman-teman di kepolisian untuk melakukan aksi bersih-bersih ke dalam. Tidak lagi memberikan kompromi atau toleransi apapun terhadap oknum yang terlibat judi online. Tidak perlu ada surat peringatan 1 atau 2, tidak perlu bicara tentang mutasi dan segala macam, tapi begitu diketahui ada personil penegakan hukum, dalam konteks ini personil atau oknum personil Polri yang terlibat judi online, langsung saja diberhentikan secara tidak hormat. Perlu diberikan kesempatan kepada internal untuk sama-sama menjadi whistleblower, untuk memberikan informasi tentang siapa sejawat, siapa bawahan, siapa atasan yang terlibat dalam judi online maupun pelanggaran pidana lainnya. Kalau seperti itu tidak ada kekhawatiran juga kah Mas Reza, ya biasanya ketika ada yang bersifat atau bersikap menjadi whistleblower ini akan menjadi ketakutan, ditekan lebih lanjut di lingkungan kerjanya, akan diancam tidak bisa naik jabatan atau promosi, lagi-lagi berangkat dari tadi jiwa korsa, terus kemudian istilah yang menjadi dampak dari jiwa korsa solidaritas itu? Kemungkinan negatif itu memang ada ya, tidak bisa kita pungkiri juga. Oleh karena itu ini usul kedua. Barangkali bisa dipertimbangkan bahwa 1 hingga 2 bulan ke depan dilakukan pemutihan. Artinya siapapun personil Polri yang melaporkan adanya oknum yang terlibat judi online, mereka tidak akan dikenai sanksi. Tapi justru mungkin akan diberikan rehabilitasi, diberikan rupa-rupa apresiasi, sekali lagi untuk membangun membangun kultur yang lebih positif bahwa institusi penegakan hukum kita menerapkan zero tolerance atau toleransi nol
terhadap segala macam bentuk penyimpangan spesifik dalam topik diskusi kita terkait dengan keterkaitan atau keterlibatan dalam judi online. Jadi ini kombinasi antara punishment, yaitu langsung pecat, tapi sekaligus pada saat yang sama memberikan reward bagi siapapun yang memilih untuk buka suara tentang rupa-rupa pelanggaran atau penyimpangan terkait judi online yang berlangsung di internal otoritas penegakan hukum. Oke, Mas Reza, kita masuk ke kasus ini juga ketika pelaku berani sampai membakar, melakukan kejahatan yang akhirnya menyebabkan kematian, tindakan yang menyebabkan kematian. Terlepas dari bagaimana kondisi psikologis, kemudian juga triggernya mungkin ada lagi yang harus didalami dalam pemeriksaan. Tetapi ketika Mas Reza melihat ada pelaku yang melakukan tindakan seperti ini dengan motif finansial, apa yang kira-kira bisa menjadi konklusi? Sebetulnya sudah sejak puluhan tahun silam ya, psikologi menghasilkan teori frustrasi agresi. Teori ini ingin mengatakan bahwa siapapun yang mengalami frustrasi, termasuk frustrasi akibat kesulitan ekonomi yang barangkali disebabkan oleh judi online, tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian frustrasi itu meledak menjadi perilaku agresif. Oke. Nah, pertanyaan yang terus terang membuat hati terasa pedih adalah selama sekian lama saya beranggapan bahwa kata vigilante hanya berlaku bagi masyarakat awam seperti kita-kita ini. Keinginan untuk menciptakan ketertiban, keinginan untuk menegakkan hukum yang sayangnya dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Itu yang acap kali menjadi perbincangan ketika kita bicara tentang kelompok preman A, B, C, dan seterusnya. Tapi malam ini secara getir kita harus memotret sebuah peristiwa di mana vigilante justru berlangsung di lingkungan personil penegakan hukum itu sendiri. Bahwa ada seorang oknum polwan yang berbuat sedemikian keji terhadap oknum polki yang notabene dianggap sudah sekian lama terlibat dalam judi online. Sekali lagi, kalau sang istri memang ingin menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik secara ekonomi, buat suaminya bertobat atau berhenti terlibat judi online, tidak semestinya justru dengan menggunakan cara-cara yang secara ironis melanggar hukum itu sendiri. Sampai se ekstrim itu, tapi kita tidak bisa melihatkah dari perspektif atau sisi lain, Mas Reza, bahwa sang istri pelaku ini juga bisa dikatakan korban dari judi online? Hati-hati, di dalam psikologi forensik ada istilah ironi viktimisasi. Ironi viktimisasi. Setiap pelaku kejahatan, setiap pelaku pidana pada dasarnya akan mencari tipu muslihat agar posisinya bergeser dari posisi pelaku menjadi korban. Bagi saya, atas perbuatan jahat sedemikian rupa, membakar suami hingga meninggal dunia, tetap pelakunya harus bertanggung jawab secara pidana. Apakah hakim nanti akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, biarlah proses hukum yang akan bicara. Tapi per detik ini, saya memilih untuk mendorong otoritas penegakan hukum untuk memastikan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana terhadap oknum, terhadap siapapun itu yang sudah melakukan tindakan kejam sedemikian rupa dalam konteks rumah tangga. Supaya tidak bisa menjadi presiden juga ke depannya kalau walaupun misalnya memang atau dirugikan dengan adanya judi online, kita tidak boleh se ekstrim itu melakukan sebuah tindak pidana yang akhirnya bisa menyebabkan terbunuhnya seorang manusia. Begitu ya Mas Reza ya? Kita harus sepakat vigilante tidak diberikan ruang sebagai cara berpikir apalagi cara bekerja untuk menyelesaikan masalah. Baik. Mas Reza, terima kasih atas insight-nya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat malam, sampai jumpa. Ya pemirsa, tercatat selama 3 tahun, ya lebih tepatnya tercatat selama atau sejak tahun 2023 hingga 2024 pemain judi online ini mencapai ribuan pemain dalam ribuan kasus. Tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang.
Sementara menurut lembaga survei Drone Emprit, Indonesia merupakan negara terbanyak yang mencetak pemain judi online. Peringkat pertama Indonesia sebanyak 201.122 pemain. Peringkat kedua Kamboja sebanyak 26.279 pemain. Sementara Filipina di peringkat ketiga dengan 4.207 pemain. Di peringkat keempat Myanmar 650 pemain. Terakhir peringkat kelima Rusia 448 pemain. Pemirsa, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Sesaat lagi informasinya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami dalam iNews Prime. Ya pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Terletak tak jauh dari titik Jamarut di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk para jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga, kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI.
Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Durfadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Seorang jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi, sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari. Jemaah tersebut akhirnya meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti keluarga jamaah haji Sahri Muhammad Nur, warga desa Lengkong, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Sahri, kakek berusia 78 tahun, salah satu calon jamaah haji asal Ponorogo, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu malam. Keluarga yang mendengar kabar langsung melakukan doa bersama untuk almarhum. Sang kakek berangkat dalam kondisi kurang sehat. Sebelumnya menderita kelainan saraf tulang belakang sehingga harus menggunakan kursi roda. Ibadah haji ini ia didampingi istrinya Samsia. Diduga penyakit yang dideritanya kambuh, ia dirawat di rumah sakit An-Nur Mekah 5 hari menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Dari keluarga menerima kabar dari petugas haji jam 12:10 Pak Sahri meninggal di rumah sakit. Atas kabar ini, keluarga menerima dengan ikhlas dan pasrah. Mereka berharap agar sang almarhum husnul khotimah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Namun pemeriksaan belum masuk pokok perkara, Hasto justru keberatan ada penyitaan ponsel miliknya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini. Hasto datang pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan menjalani pemeriksaan bersama beberapa orang pengacara, antara lain Patra M. Zain dan Roni Talapesi. Kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Hasto keluar dari gedung KPK dan menyatakan protes saat penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel miliknya. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Ditanya mengenai pemeriksaan mengenai apa, Hasto menegaskan bahwa selama 4 jam pemeriksaan sama sekali belum masuk pokok perkara. Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Berikutnya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyebut pihaknya keberatan dengan penyitaan ponsel kliennya. Dan tim kuasa hukum berharap kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Prinsipnya adalah kita semua ingin kasus ini menjadi jelas. Dan kita mendukung apabila penyidik KPK dalam
melakukan penyidikan atau melakukan tindakan hukum, dan itu kita serahkan kepada KPK. Kita tidak ingin muncul banyak spekulasi macam-macam di masyarakat terkait dengan Harun Masiku yang selalu dikaitkan dengan Sekjen PDI Perjuangan. Selama ini Mas Hasto dan PDI Perjuangan sudah sering menjadi korban bulian politik karena sosok dari Harun Masiku ini yang belum berhasil ditangkap oleh KPK. Kemudian penyitaan menurut kami juga pun melanggar KUHP pasal 39 terkait dengan penyitaan. Maka perlu kita sampaikan kepada publik, kami menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi kami keberatan terhadap cara-cara yang melanggar hukum. Dan perlu diketahui oleh publik, barang-barang yang disita itu adalah barang pribadi. Tidak ada kaitannya dengan panggilan atau perkara yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, pemirsa, kader Partai Nasdem dan 2 mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo di Pemprov Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ketiganya bertindak sebagai saksi yang meringankan bagi SYL. Ketiga saksi diantaranya staf ahli Gubernur Bidang Hukum Pemprov Sulsel Abdul Malik Faisal, mantan pegawai honorer Kementan Muhammad Jufri Rahman, dan kader Partai Nasdem Rafli Fauzi. Salah satu saksi menceritakan karakter SYL selama menjadi atasannya. Saksi menyebut SYL selalu melarang bawahannya meminta jatah proyek kepada siapapun. Saksi juga mengaku SYL pernah menolak pemberian uang suap. Baik. Sekiranya dimungkinkan untuk diperiksa nanti di hari Rabu. 20% di kantor. Dia semua kecamatan itu didatangi. Dan tidak pernah bicara soal uang, tidak pernah bicara soal proyek. Sampai saudaranya sendiri yang pada saat itu anggota DPR marah. Dia bilang, kenapa saya dilarang dapat proyek di Goa? Nah saya ini kan juga pengusaha meskipun saya anggota DPR. Saudaranya, kakaknya sendiri pada saat itu marah. Dan saya langsung berpikir bahwa Pak Syahrul ini tidak memang proyek, tidak ada temannya yang paling dia marah kalau masalah proyek sampai di provinsi. Dan ada beberapa hal yang saya dapat yang sampai saat ini kami menjadi inspirasi kami. Pak Syahrul itu sama saya dan beberapa orang dia suka bilang begini, Malik, semua orang itu punya uang, mau uang, semua orang itu mau uang. Cuma orang gila yang tidak mau uang, dia bilang gitu. Tapi jangan harga dirimu hilang gara-gara uang. Jangan kau terhina.